Sahabat Sang Pengajar, tutorial kali ini akan kita bahas cara mengajukan penetapan angka kredit atau PAK di e-kinerja BKN. Seperti yang kita ketahui, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah merilis satu portal yang memungkinkan kita untuk mengelola kinerja secara mandiri, yaitu portal e-kinerja yang sudah mulai kita gunakan 2023 yang lalu. Namun tidak banyak yang kemudian memahami bahwa di portal ini saat ini sudah muncul fitur baru, di mana fitur baru ini bisa kita manfaatkan gitu untuk melakukan pengajuan PAK atau penetapan angka kredit. Sebagaimana yang kita ketahui, di menu sebelah kiri kalau kita lihat di sini, maka kita akan mengetahui bahwa di sini ada menu angka kredit dan menu persetujuan PAK, ya. Menu angka kredit dan menu persetujuan PAK. Nah, menu ini bisa kita manfaatkan, ya. Menu ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengajuan PAK berdasarkan kinerja yang sudah kita dapatkan gitu, sehingga dari sini silahkan kemudian nanti bisa kita optimalkan fitur yang ada, yaitu fitur angka kredit maupun fitur persetujuan PAK. Fitur angka kredit ini nanti bisa digunakan oleh semua ASN, sedangkan fitur persetujuan PAK ini nantinya digunakan oleh penilai kinerja, ya. Dalam hal ini kalau di sekolah berarti ya kepala sekolah gitu. Nah, ketika kita melakukan eksplorasi fitur ini, kemudian kita klik pada fitur angka kredit, ya, maka nanti kita akan mendapati bahwa di halaman portal e-kinerja ini kita bisa menambahkan PAK 2022 dan juga menambahkan PAK untuk tahun setelahnya. Artinya kita bisa menambahkan PAK terintegrasi 2022 dan juga PAK dari hasil SKP atau kinerja kita di tahun 2023, 2024 dan seterusnya. Nah, melalui dua fitur inilah kemudian kita nanti bisa menambahkan pengajuan angka kredit gitu secara mandiri melalui portal e-kinerja BKN ini, baik untuk 2022 maupun 2023 dan seterusnya. Nah, yang perlu diingat untuk alur pengajuannya, untuk tahun 2024 ini kita nanti melakukan setidaknya 5 hal ini. Yang pertama, kita mengunduh dulu, ya, mengunduh PAK integrasi 2022. PAK integrasi 2022 ini untuk golongan 4B ke atas berarti diperoleh dari aplikasi Simpak-in, ya, Sistem Informasi Manajemen PAK terintegrasi. Sedangkan bagi rekan-rekan golongan 4A ke bawah berarti nanti ambilnya dari aplikasi Disepakati, di mana saat ini khusus 4A ke bawah itu dikelola oleh admin dinas gitu, sehingga silakan nanti tunggu info dari dinas. Jika kita sudah mendapatkan PAK integrasi 2022, bisa kita lanjutkan ke alur berikutnya, yaitu ajukan angka kredit untuk 2022. Seperti yang sudah kita tunjukkan tombolnya tadi, kita ajukan melalui tombol tambah PAK 2022. Kalau sudah, di langkah ketiga sampaikan ke atasan agar dilakukan verifikasi dan persetujuan. Nantinya ketika atasan, dalam hal ini penilai kinerja, sudah memberikan persetujuan, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang keempat adalah ajukan angka kredit konversi 2023. Ya, disebut konversi di sini karena merupakan hasil konversi dari SKP 2023 yang sudah kita lakukan tahun lalu, ya. Kalau sudah diajukan, langkah terakhir nanti sampaikan lagi ke atasan agar dilakukan verifikasi dan persetujuan. Ini alur secara umum pengajuan untuk penetapan angka kredit atau PAK melalui e-kinerja BKN. Nah, setelah ini kita nanti langsung akan praktekkan gitu, ya. Tapi sebelum kita praktek, kita ingin kasih informasi dulu, ingin kita sampaikan untuk poin nomor 1 tentang PAK integrasi itu yang seperti apa gitu. Tentu teman-teman yang sudah mendapatkan SK penetapan angka kredit integrasi, khususnya yang 4B ke atas dari
aplikasi Simpakin sudah sangat familiar dengan tampilan ini. Ini adalah contoh SKPAK integrasi gitu ya. Untuk masa penilaian 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Dari halaman atas ini yang nanti kita butuhkan adalah nomor, ingat-ingat yang kita butuhkan adalah nomor, dan yang kedua adalah masa penilaian. Ini yang nanti akan kita input di e-kinerja BKN. Kemudian di bagian bawah pada SK PAK integrasi ini, nanti yang kita butuhkan adalah total angka kredit yang kita dapatkan di tahun 2022 itu yang sudah terintegrasi gitu. Kemudian yang kita butuhkan juga adalah tanggal penetapan. Jadi ada nomor, ada masa penilaian, total angka kredit, dan tanggal penetapan. Ini yang nanti akan kita butuhkan ketika kita melakukan input di website e-kinerja BKN. Baik, kita langsung akan demokan bagaimana kita melakukan pengajuan angka kredit di e-kinerja BKN. Ini adalah tampilan website e-kinerja BKN seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk menambah atau mengajukan PAK terintegrasi 2022, tinggal kita klik pada tombol hijau yang paling kiri ya. Di sini ada tombol untuk menambah PAK 2022. Tinggal kita klik saja seperti ini. Jika sudah, nomor SKPAK tadi yang sudah kita tandai dengan kotak warna merah tinggal kita masukkan gitu ya. Kebetulan tadi sudah saya salin. Bulan mulai penilaiannya adalah Januari, bulan pertama. Bulan selesai penilaiannya di sini adalah bulan 12 gitu. Kalau sudah kita masukkan total angka kredit ya, total angka kredit yang kita ajukan itu tadi ya. Dapatnya dari mana? Kita cek lagi dari PAK yang sudah kita unduh. Dari PAK integrasi 2022 ini kita lihat ya, di sini angka kredit yang sudah didapatkan sebesar 200,155 ya. Kita ingat-ingat 200,155 ditetapkan pada 30 Desember 2023. Ini yang kita inputkan bersama ya. 200,155. Nah, di sini ada peringatan agar kita memasukkan tanda koma itu nanti dengan tanda titik ya. Jadi bukan dengan tanda koma tapi dengan tanda titik. Tadi angka kreditnya adalah 200,155 gitu ya. Kita ulang, 200, komanya pakai tanda titik, 155. Kita cocokkan lagi. Oke, sudah benar ya, 200,155, tanggalnya adalah 30 Desember 2023. 30 Desember 23. Untuk tanggal kita masukkan di fitur sebelah pojok kanan atas ini ya, pojok kanan atas ini kita klik, kemudian karena tadi 30 Desember ya, 30 Desember berarti ini. Oke, 30 Desember 2023 tahun penilaiannya sudah default dari sana, tidak bisa diubah. Lalu kita unggah file PAK terintegrasi 2022 tersebut gitu. Tinggal kita pilih file. Lalu silahkan filenya kita pilih seperti ini ya. Nah, kalau sudah terpilih seperti ini, tinggal kita cek ulang datanya, nomor SK, kemudian total angka kredit, tanggal, dan juga kita pilih filenya gitu ya. Jika sudah, kita klik OK. Baik, ini adalah tampilan setelah kita berhasil mengajukan PAK 2022 melalui e-kinerja BKN. Di sini tampak ada status ya. Status yang tertulis di sini adalah pengajuan. Untuk selanjutnya nanti perlu ada persetujuan dari penilai kinerja atau atasan langsung, sehingga jika sudah sampai pada tahap ini, yang bisa kita lakukan adalah menunggu sampai dengan PAK yang kita ajukan ini kemudian nanti disetujui oleh penilai kinerja atau atasan kita. Ini adalah langkah untuk melakukan pengajuan angka kredit tahun 2022. Demikian untuk tutorial pengajuan PAK 2022
kedua begitu. Pada tutorial berikutnya kita nanti akan bahas bagaimana pengajuan angka kredit untuk 2023 dan seterusnya. Semoga bermanfaat.